Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, selamat datang kembali tentunya bersama saya. Nah, oke, jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar channel YouTube ya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman semua yang baru membangun untuk channel YouTube-nya, saya doakan semoga cepat mendapatkan 1000 subscriber dan juga cepat kejar jam tayang untuk di YouTube ya. Oke, jadi untuk saat ini ya ada kemudahan lagi buat kita yang mungkin masih baru ya, untuk mengelola sebuah channel YouTube hanya dengan memanfaatkan HP saja, dimana di sini ada keringanan dari YouTube sendiri, yakni adalah sekitar 500 subscriber dan juga 3000 jam waktu tayang untuk di YouTube ya. Itu kita bisa mendapatkan 3 fitur monetisasi. Nah, oke, jadi tentu dengan hanya bermodalkan HP dan menggunakan perekam layar seperti saya seperti ini saja ya, kita juga bisa berpeluang menjadi konten kreator di YouTube ya. Dan jika nantinya untuk channel YouTube kita itu berhasil dimonetisasi, maka secara otomatis kita akan mendapatkan penghasilan dari YouTube ini. Nah, tentu untuk bisa menghasilkan uang dari YouTube tentu tidak instan teman-teman ya. Jadi tidak ada cara instan untuk kita bisa cepat menghasilkan uang dari YouTube ini. Segala sesuatu perlu kerja keras, kemudian konsisten ya. Dan tentunya buat teman-teman semua yang mungkin ingin membangun channel YouTube-nya, saya sarankan teman-teman fokus pada satu topik ya. Jadi biasanya ketika kita fokus pada satu topik itu akan mudah untuk mengangkat channel YouTube kita mendapatkan rekomendasi di YouTube. Oke, jadi buat teman-teman yang baru berjuang tentunya tetap semangat ya, konsisten ya, kemudian fokus pada satu topik dan nanti insya Allah untuk channel teman-teman bisa cepat berkembang dan juga bisa cepat mendapatkan fitur rekomendasi ya. Oke, jadi untuk fitur rekomendasi sendiri ini untuk fitur rekomendasi sendiri sangat efektif untuk meningkatkan video-video kita yang lain jika kita fokus pada satu topik ya. Jadi ketika sudah mendapatkan rekomendasi, otomatis untuk video-video kita yang lain juga akan meningkat ya untuk penayangannya. Ya, jadi fitur rekomendasi ini lebih efektif dari video kita jika ditemukan melalui penelusuran YouTube ya. Nah, oke, jadi wajar saja untuk saat ini banyak sekali yang ingin mendapatkan rekomendasi ataupun merayu rekomendasi untuk channelnya di channel YouTube ya. Nah, oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bedah ya untuk sebuah jenis konten yang tidak bisa dimonetisasi ya. Jadi untuk saat ini kita juga bisa memanfaatkan sebuah video short ya. Kemudian di sini kemudian untuk di video short sendiri untuk peraturan baru saat ini ya, cukup dengan 3 juta penonton. Ya, kita juga bisa mendapatkan fitur monetisasi langganan, kemudian shopping, dan juga fitur monetisasi super ya. Nah, oke, tetapi dibalik dari video short tersebut, jika memang video kita original ya, kemudian walaupun melakukan reupload tetapi sudah editing, nah itu biasanya tetap aman ya. Tetapi ada beberapa hal juga ya, ketika memang video kita itu terdeteksi reupload ya, secara otomatis bisa dismonetisasi. Saya juga sudah mengalaminya ya di salah satu dari channel saya, hanya karena satu video short saja untuk channel yang baru saya kelola ini sudah kehilangan fitur monetisasi hanya gara-gara satu video short saja, dan itu saya jadikan untuk pelajaran teman-teman ya. Jadi memang untuk video short sendiri bisa meningkatkan jumlah subscriber ya, itu buat yang masih baru. Nah, buat yang sudah dimonetisasi, biasanya video short itu ketika kita salah langkah ya, otomatis nanti akan dismonetisasi ya. Jadi ketika memang video kita itu melakukan video reupload. Oke, jadi ada resikonya juga ya ketika kita menggunakan video short buat channel yang sudah dimonetisasi, ketika memang videonya tidak original ataupun tidak kita editing ya. Oke, jadi di sini ada beberapa contoh untuk video yang tidak bisa dimonetisasi. Nah, nanti teman-teman bisa dijadikan untuk perbandingan di channel YouTube-nya masing-masing ya. Apakah nanti ada kriteria yang mungkin ciri-cirinya untuk channel YouTube kita ya. Jadi nanti bisa kita cek sama-sama untuk jenis-jenis konten yang tidak bisa dimonetisasi di channel YouTube kita. Jadi pastikan kita utamanya adalah pastikan pedoman kita ya. Jadi pedoman ketika membuat konten original ya, pastikan original saja ya agar aman ya. Kemudian jika ingin menggunakan reupload silahkan, yang penting menggunakan editing dan bisa tampilkan untuk wajah kita ya agar bisa dimonetisasi. Oke, jadi untuk mengecek untuk syarat sebuah video yang tidak bisa dimonetisasi untuk di YouTube sendiri, di sini saya akan masuk ke dalam akun kedua saya.
Oke, baik, jadi ini info buat teman-teman semua. Yang akan kita bahas adalah jenis untuk konten yang tidak bisa dimonetisasi di YouTube ya. Jadi bisa teman-teman jadikan perbandingan untuk channelnya ya. Jadi apakah sesuai dengan persyaratan konten yang tidak dimonetisasi atau tidak, nanti teman-teman bisa dicek ya. Nah oke, jadi untuk kita cek ya untuk persyaratan dari sebuah konten yang tidak bisa dimonetisasi bisa kita ketahui. Nah di sini saya akan masuk ke dalam akun kedua saya. Kita masuk saja ke dalam YouTube Studio seperti ini. Nah kemudian di sini ada channel sekitar 8.100 subscriber teman-teman ya. Kemudian untuk mendapatkan 8.100 subscriber seperti ini tentu tidak instan teman-teman ya. Jadi ada jatuh bangunnya juga ya. Jadi telat makan, kurang tidur, nah itu ya. Jadi tidak mudah ya untuk mendapatkan 8.000 subscriber ini. Oke. Jadi segala sesuatu itu tidak instan teman-teman ya. Jadi perlu proses juga, kerja keras juga tentunya, walaupun kita hanya memanfaatkan sebuah HP saja. Oke, jadi di sini ada channel sekitar 8.100 subscriber. Nah kemudian untuk mengetahui jenis-jenis konten yang tidak bisa dimonetisasi, di sini kita klik saja di bagian logo dolar di sebelah kanan seperti ini. Oke, kemudian di sini tinggal kita klik saja di bagian konten yang digunakan ulang ya. Nah, di bagian bawah di sini muncul larangan contoh konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi. Artinya tidak layak untuk bergabung ke program partner YouTube ya, ataupun dimonetisasi akan menampilkan iklan ya. Jadi untuk larangan contoh konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi, yang pertama adalah video singkat yang ada komplikasi dari situs media sosial lain. Nah, misalkan kebanyakan dari TikTok ya. Jadi video singkat yang ada komplikasi dari situs media sosial lain ini tidak bisa dimonetisasi jika kita tidak melakukan sebuah editing ya. Jadi kita bisa membuat sebuah video singkat yang ada komplikasi, tetapi kita wajib membuat ataupun mengedit untuk videonya. Dimana di sini kita bisa menampilkan misalkan wajah kita ya, ataupun muka kita ya. Jadi bisa kita tambahkan seperti itu ya, agar nantinya bisa dimonetisasi. Jadi kita bahas terlebih dahulu jenis video yang tidak bisa dimonetisasi di YouTube. Yang pertama adalah video singkat yang ada komplikasi dari situs media sosial lain seperti TikTok, Instagram, Facebook ya. Kemudian yang kedua adalah koleksi lagu dari beragam jenis artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Nah, jadi untuk di bagian musik sendiri ini sangat berat sekali ya. Koleksi lagu dari beragam artis ini tidak bisa dimonetisasi walaupun kita sudah mendapatkan izin dari mereka. Nah tentu biasanya sistem monetisasinya ini akan berbagi penghasilan dari pemilik musiknya. Biasanya seperti itu ya untuk di bagian musik ataupun lagu ini. Oke, yang ketiga adalah klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Jadi ketika kita menampilkan berbagai momen kemudian kita satukan, kemudian tanpa narasi ya, kemudian tanpa kita editing sedikit pun, nah itu tidak bisa dimonetisasi. Jadi harus kita jelaskan juga misalkan untuk video-videonya itu tentang apa. Jadi kita bisa menampilkan tuh wajah kita ataupun kita bisa dubbing ataupun menambahkan suaranya. Kemudian yang keempat di sini konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Nah ini juga tidak bisa dimonetisasi. Kebanyakan ya video-video TikTok ya. Oke. Selanjutnya di sini ada promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Ini juga tidak bisa dimonetisasi ya. Oke ya, jadi contoh konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi. Yang pertama video singkat yang ada komplikasi dari situs media sosial lain, koleksi lagu dari beragam jenis artis ya. Kemudian klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi, ini tidak bisa dimonetisasi. Kemudian untuk konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain, jadinya sudah diupload, artinya sudah diupload berulang kali oleh kreator lain ya. Misalkan sudah diupload ke TikTok, ke Shopee Video ataupun ke Facebook. Nah ini tidak bisa dimonetisasi ya. Jadi jenis-jenis video yang sudah berkali-kali diupload ini tidak bisa dimonetisasi walaupun kita menggunakan video short ya. Kemudian promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin, ini juga tidak bisa dimonetisasi. Oke, jadi ini contoh konten yang tidak layak untuk dimonetisasi ya. Jadi untuk contoh konten yang bisa dimonetisasi sudah saya bahas di video sebelumnya. Nanti teman-teman tinggal ditonton saja. Oke, jadi cukup seperti itu saja agar tidak kemajangan. Jadi contoh sebuah konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi ya, dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya
agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Jadi tetap semangat ya buat teman-teman semua, walaupun hanya menggunakan HP saja. Dan oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.